Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramestri Anya Rasyandria dengan NIM 215080107111117 dari Universitas Brawijaya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai RNA dan DNA dari mata kuliah pengantar bioteknologi. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai DNA. Apa itu DNA? DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan makromolekul berupa benang panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida. DNA berupa senyawa polinukleotida asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika dalam tubuh makhluk hidup. DNA pada anak merupakan hasil warisan dari DNA yang dimiliki orang tua. DNA dapat dilihat dari makhluk hidup berupa sifat, bentuk fisik seperti mata, hidung, rambut, warna kulit, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur DNA yang berupa rantai heliks ganda atau biasa disebut double helix. DNA terdiri atas dua untai yang berpilin membentuk struktur heliks ganda. Pada struktur heliks ganda, orientasi rantai nukleotida pada satu untai berlawanan dengan orientasi nukleotida untai panutannya. Masing-masing untai terdiri atas rangka utama sebagai struktur utama dan basa nitrogen yang berinteraksi dengan untai DNA satunya pada heliks. Kedua untai pada heliks ganda DNA disatukan oleh ikatan hidrogen selang basa-basa yang terdapat pada kedua untai tersebut. Segmen polipeptida dari DNA disebut gen, biasanya merupakan molekul RNA. 4 basa yang ditemukan pada DNA adalah basa purin berupa adenin yang ditandai dengan warna biru muda dan guanin yang ditandai dengan warna biru tua. Ada pula basa pirimidin berupa timin yang ditandai dengan warna hijau dan sitosin yang ditandai dengan warna pink. Selanjutnya ada nukleotida DNA. Nukleotida sendiri merupakan monomer asam nukleat yang memiliki banyak fungsi pada metabolisme seluler. Senyawa organik yang berperan sebagai monomer penyusun asam nukleat pada DNA yaitu asam deoksiribonukleat. Nukleotida juga berfungsi sebagai monomer dari sejumlah kofaktor yang mana merupakan senyawa non-protein berperan sebagai molekul yang membantu untuk aktivitas biologis proteinnya seperti KOA, FMN, NAD+, FAD, serta NADP. Berikut komponen-komponen penyusun nukleotida dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada basa nitrogen. Basa nitrogen merupakan informasi pusat yang membawa bagian dari struktur nukleotida. Molekul-molekul ini memiliki gugus fungsi dan kemampuan berbeda untuk berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada gula pentosa. Komponen nukleotida yaitu gula pentosa yang merupakan monosakarida 5 karbon dengan rumus CH2O5. Yang mana membentuk dua kelompok yaitu aldopentosis serta ketopentosis. Sementara gula pentosa yang ada pada nukleotida adalah aldopentosis. Gula ini berada antara dalam DNA dan RNA. Untuk gula dalam DNA merupakan asam deoksiribonukleat yang mengandung deoksiribosa. Yang terakhir ada gugus fosfat. Penyusun nukleotida lainnya adalah gugus fosfat. Yang membedakan nukleotida dari nukleosida, penambahan ini akan mengubah nukleosida yang semula basa menjadi asam. Gugus fosfat ini penting karena pembentuk ikatan fosfodiester dengan gula pentosa untuk membuat sisi tangga DNA. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Nah, proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energinya ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme respirasi. Nah, nukleotida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula yaitu ribosa atau deoksiribosa tetapi tanpa gugus fosfat. Nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa atau deoksiribosa, dan 1-3 gugus fosfat. Nah, lebih gampangnya, nukleosida terdiri dari basa dan gula, sedangkan nukleotida terdiri dari basa, gula, dan fosfat. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dengan basa nitrogen. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester.
Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodisper di mana gugus 5-fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3-hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada ujung 5 dan ujung 3. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan ujung 5 pada sebelah kiri dan ujung 3 pada sebelah kanan sehingga arahnya dari 5 ke 3. Selanjutnya basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu ada purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA. Yang pertama ada adenin, yang kedua ada guanin, yang ketiga ada sitosin, yang keempat ada timin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA dan dari keempat tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada basa purin berupa adenin yang dilambangkan huruf A dan guanin dilambangkan dengan huruf G. Yang kedua ada basa pirimidin berupa sitosina yang dilambangkan huruf C dan timin dilambangkan huruf T. Adapun pasangan basa yaitu 2 nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Dalam penelitian, pasangan basa sering disebut dengan BP atau base pairs. Adanya pembentukan basa ini menyebabkan 2 untai DNA saling melengkapi yang bersifat komplementer dan pembentuk basa juga memungkinkan 1 untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai yang lainnya. Pada pasangan basa, adenin berikatan hidrogen dengan timin dengan ikatan hidrogen rangkap 2, sedangkan guanin berikatan dengan sitosin dengan ikatan rangkap 3. Adapun macam-macam DNA yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aDNA. aDNA memiliki 11 pasangan basa perputaran. aDNA mirip dengan bDNA yang telah mengalami dehidrasi dan mengubah cincin gula deoksiribosa. Yang kedua ada bDNA. bDNA adalah DNA yang selama ini kita ketahui dan yang paling melimpah dalam tubuh makhluk hidup, dengan 10 pasangan basa perputaran. bDNA direplikasi dan digunakan dalam transkripsi dan translasi RNA yang merupakan molekul yang digunakan untuk sintesis protein. Yang ketiga ada zDNA. zDNA adalah perubahan bentuk bDNA karena kondisi garam yang tinggi atau kelembapan yang rendah. zDNA memiliki 12 pasangan basa perputaran. Setelah membahas DNA, selanjutnya kita membahas RNA. Asam ribonukleat, biasa disebut RNA, merupakan satu dari 3 makromolekul utama bersama dengan DNA dan protein yang bertindak penting dalam segala wujud kehidupan. RNA juga merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Asam ribonukleat bertindak sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetik molekuler, RNA dijadikan perantara selang informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang dibuat dalam wujud protein. Selanjutnya, struktur RNA. Molekul RNA mempunyai bentuk yang berbeda dengan DNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Struktur kovalen RNA berbeda dengan DNA dalam 2 hal. Sebagaimana terbaca dari namanya, unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa bukan deoksiribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus 2 hidroksil yang tidak terdapat deoksiribosa. Perbedaan yang lain ialah bahwa 1 dari keempat basa utama dalam RNA adalah urisil yang menggantikan timin. Urisil seperti timin dapat membentuk pasangan basa dengan adenin, tetapi tidak mengandung gugus metil yang terdapat dalam timin. Jadi, basa nitrogen pada RNA berupa basa purin, ada adenin dan guanin, dan basa pirimidin ada sitosin dan urisil. Nukleotida dari RNA terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Jenis gula pentosa pada RNA ini adalah gula ribosa, yaitu gula yang masih memiliki gugus hidroksil.
tidak seperti gula pentosa pada DNA, yaitu gula deoksiribosa yang telah kehilangan gugus hidroksilnya. Kemudian, basa nitrogen dari RNA tidak jauh berbeda dengan DNA. Basa nitrogen RNA dibagi menjadi dua, yaitu purin dan pirimidin. Namun, pada pirimidin, RNA terdiri dari sitosin dan urasil. Senyawa organik ini berperan sebagai monomer penyusun asam nukleat, asam ribonukleat pada RNA. Selanjutnya, ada macam-macam RNA yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada RNA genetik. RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak dimiliki DNA, misalnya seperti virus. RNA genetik ini memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yakni merupakan molekul genetik yang secara keseluruhannya bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis seperti yang dimiliki DNA. Selain sebagai materi genetik, RNA pula lah yang mengatur aktivitas sel. Selanjutnya yang kedua, ada RNA non-genetik. RNA non-genetik merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. RNA non-genetik dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Selanjutnya ada macam-macam RNA non-genetik. Yang pertama ada transfer RNA. Transfer RNA merupakan bentuk terkecil dari RNA yang berfungsi sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNS. Masing-masing dari ke-20 asam amino mempunyai sedikitnya satu molekul tRNA istimewa yang berguna untuk mengangkut molekul tRNA tadi ke tempat sintesis protein, yaitu ribosom, dan menjamin penempatannya yang benar dalam urutan asam amino dari protein yang sedang disintesis. Bagian tRNA yang dapat berhubung dengan kosong yang dibawa oleh mRNA disebut antikodon. Yang kedua ada messenger RNA. mRNA memiliki ukuran tergantung pada jumlah sisi asam amino dalam protein yang memerlukan molekul mRNA sebagai cetakan. mRNA merupakan hasil transkripsi DNA. Fungsi mRNA sendiri ini adalah sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. mRNA juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA transkrip polipeptida inti ke ribosom. Yang ketiga ada ribosom RNA. rRNA merupakan RNA dengan jumlah yang terbanyak. rRNA berfungsi dapat menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Baru-baru ini diasumsikan bahwa RNA ribosom melakukan fungsi sebagian besar struktural. Namun, data yang lebih baru sangat menunjukkan bahwa rRNA bertindak sebagai enzim, protein yang bertindak sebagai perencah struktural. Selanjutnya ada perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama ada rantai polinukleotida pada DNA, yaitu panjang, double helix, dan berpilin. Jika pada RNA berupa pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Yang kedua ada letak DNA. Letak DNA berada di inti sel. Jika pada RNA berada pada inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Yang ketiga ada gula pentosa. Gula pentosa pada DNA berupa deoksiribosa dan pada RNA berupa ribosa. Yang keempat, ada basa nitrogen. Basa nitrogen yang dimiliki DNA berupa purin yaitu adenin guanin dan pirimidin, sitosin, dan timin. Pada RNA berupa purin ada adenin dan guanin, pada pirimidin ada sitosin dan urasil. Selanjutnya ada kadar pada DNA tidak dipengaruhi kecepatan sintesis protein dan aktivitas genetis yang biasa disebut tetap, dan kadar RNA berubah-ubah sesuai aktivitas sintesis protein. Yang terakhir, ada pun fungsi dari DNA sendiri, transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru, dan fungsi pada RNA mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk sintesis protein. Selanjutnya, ada dogma sentral. Dogma sentral menjelaskan tentang proses perubahan gen dari DNA dihasilkan menjadi RNA, dan RNA dihasilkan menjadi protein. Dogma sentral ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik yang dihasilkan menjadi protein yang dapat memerankan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme.
Dogma sentral sendiri dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama ada replikasi DNA. Replikasi DNA yaitu proses duplikasi rangkaian molekul bahan generik sehingga dihasilkan molekul anakan yang identik. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. DNA mempunyai struktur antiparalel. Replikasi DNA melibatkan beberapa jenis protein dan enzim berupa helikase, primase, polimerase, girase, dan ligase. Proses replikasi DNA protein pengikat untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. Untai utama disintesis terus-menerus pada arah 5-3 oleh DNA polimerase. Pembentukan leading strand atau untai utama dimulai dari satu primer RNA yang disintesis enzim RNA polimerase. Replikasi diawali dengan terbentuknya titik awal replikasi atau yang disebut dengan origin of replication. Ori adalah rangkaian nukleotida khusus pada rantai DNA yang akan menjadi titik awal terjadinya replikasi. Sel-sel prokaryotik memiliki DNA yang pendek. Oleh karena itu, replikasi DNA pada prokaryotik hanya akan diawali dengan satu ori saja. Namun, replikasi DNA eukaryotik akan diawali dengan ratusan bahkan beberapa ribu ori karena DNA yang sangat panjang. Suatu protein akan mengawali replikasi dengan mengenali bagian ori dan menyebabkan rantai DNA terbuka membentuk gelembung replikasi. Proses replikasi akan berjalan dari gelembung ini menuju kedua arah. Gelembung replikasi pada eukaryotik akan saling memanjang dan akhirnya bertemu dengan gelembung di sebelahnya hingga DNA selesai digandakan. Di ujung gelembung ini replikasi akan terbentuk struktur mirip huruf Y yang disebut dengan garpu replikasi. Yang kedua, transkripsi merupakan tahapan penting dalam sintesis protein atau ekspresi gen, yaitu proses perubahan DNA dihasilkan menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Proses transkripsi terjadi pada nukleus di mana DNA diterjemahkan menjadi kode-kode dalam bentuk basa nitrogen membentuk rantai RNA yang bersifat single strand. Namun, pada rantai RNA yang terbentuk basa timin digantikan dengan basa urasil. Pada prokaryotik, rantai RNA langsung ditranslasikan sebelum transkripsi selesai. Sedangkan pada eukaryotik, rantai dibawa menuju sitoplasma untuk ditranslasi menjadi produk gen. Transkripsi sendiri terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi atau permulaan. Pada tahap ini, transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melengkat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fusi promoter, saya menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Yang kedua ada elongasi atau pemanjangan. Proses elongasi membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini, hendak terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. RNA yang telah terbentuk ini terlepas dari enzim tersebut. Pada prokaryotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Tetapi pada eukaryotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi. Selanjutnya, tahapan dogma sentral yang ketiga ada translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun menjadi protein yang sesuai. Translasi yaitu proses sintesis RNA dihasilkan menjadi protein dengan bantuan ribosom. Pada eukaryotik, proses ini terjadi di retikulum endoplasma, sedangkan pada prokaryotik, proses ini terjadi di sitoplasma. Tidak semua RNA bisa disintesis dihasilkan menjadi protein, bahwa hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi.
Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul rRAD sebagai penerjemahannya RNA-T. Selanjutnya ada tahapan translasi yang sama seperti transkripsi, yaitu yang pertama ada inisiasi. Pada tahap translasi yang pertama adalah terjadinya proses inisiasi, yaitu kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini berupa AUG. Tahap selanjutnya yaitu elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. tRNA membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Proses yang terakhir yaitu terminasi. Translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ini yaitu ada UAA, UAG, dan UGA. Berikut penjelasan RNA dan DNA yang sudah saya jelaskan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.